Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, Bapak doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran ibadah syariah, khususnya untuk anak-anakku sekalian kelas 8 A, B, dan juga C. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini Bapak sudah mempersiapkan satu materi, di mana materi ini menerangkan tentang syarat-syarat sholat, ya. Paslun syurutus sholati samaniyatun. Pasal menerangkan tentang syarat-syarat sholat. Berarti ini syarat sholat sebelum melaksanakan sholat. Jadi yang namanya syarat sebelum melaksanakan atau sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, itu namanya syarat di sini. Syarat-syarat sholat itu ada 8, ya. Saya ulang kembali, syarat-syarat sholat itu ada 8. Saya ulang kembali, syarat-syarat sholat itu ada 8. 1. Toharatul hadasaini. Yang pertama itu suci, bersih dari 2 hadas. Kenapa harus ada 2 hadas? Karena hadas terbagi 2. Yang pertama itu adalah hadas kecil, dan yang kedua itu hadas besar. Hadas kecil contohnya misalkan dia mengeluarkan sesuatu dari kemaluan depan ataupun belakang, atau dari jalan depan atau belakang, atau dari jubur dan juga dubur, ya. Itu kecil. Sedangkan yang besar ini harus dilakukan dengan cara agar bersih, namanya mandi besar atau mandi junub, ya. Mandi besar atau mandi junub baru boleh melaksanakan ini. Harus bersih kedua-duanya, ya. Sudah dibahas sebelumnya anak-anak kelas 8 mandi besar atau junub dan lain-lain. Nah, ini mandi kecil, ini ada cuma tidak usah harus mandi, dibersihkan saja kotorannya, dan yang ini harus mandi besar. Selanjutnya, toharatul hadasain, bersih dari 2 hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua, wa toharatu anil najasati fis saubi wal badani wal makani. Wa toharatu anil najasa, dan yang kedua itu harus suci pula najis-najis fis saubi wal badani wal makani, dan yang kedua itu harus bersih dari baju, pakaian, sejadah dan lain-lain. Badannya pun harus bersih, tidak terkena najis atau percikan-percikan sesuatu. Dan yang ketiga, makan, tempatnya pun harus bersih, ya. Yang pertama itu masalah badan dan lain-lain, dan yang kedua itu masalah baju, pakaian dan lain-lain, dan yang ketiga ini tempatnya, sejadahnya harus bersih, anak-anakku sekalian, ya. Bila perlu ketika kalian sholat menggunakan sejadah masing-masing agar tidak was-was atau khawatir atau nanti terjadi sesuatu atau diterima atau tidak, seperti itu. Makanya dianjurkan membawa sejadah masing-masing. Dan selanjutnya yang ketiga, wasatrul aurat, dan yang ketiga di sini menutup aurat atau menutup aurat bagi laki-laki itu antara pusar dan juga dengkul, ya. Bagi laki-laki, saya ulang kembali, khususnya yang sudah balik, bagi laki-laki dari pusar dan juga dengkul. Sedangkan perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan, ya, telapak tangan. Dan yang keempat, wastiqbalul kiblat, dan keempat harus menghadap kiblat. Mana kiblat? Kita definisikan untuk saat ini di arah barat. Nah, segitu aja, tidak usah terlalu jauh pembahasan.
kiblat itu di arah barat, dan segitu aja. Selanjutnya yang kelima, waduhulul waktu. Tentunya apabila syarat-syarat sholat itu harus masuk waktu sholat, ya harus tahu masuk waktu sholatnya. Dan yang keenam, wal ilmu bifardiyatiha. Yang keenam itu harus tahu anak-anakku sekalian, wal ilmu bifardiyatiha, harus tahu tentang fardu sholat atau rukun sholat. Contoh seperti anak-anakku sekalian, niat kira-kira rukun atau sunnah. Niat takbir kira-kira rukun atau sunnah. Apabila salah ini harus tahu. Contoh niat itu adalah rukun, takbir juga itu adalah rukun. Nah itu harus tahu, dipelajari dahulu ya. Wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatun, dan tidak meyakini bahwasanya fardu min furudiha sunnah. Jangan dikatakan contoh seperti ini, ada niat dalam sholat, ketika dia mengatakan fardu sebetulnya sunnah, atau sunnah sebetulnya fardu. Nah ini harus tahu. Wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatun, dan tidak menekatkan bahwasanya sunnah itu menjadi fardu atau rukun menjadi fardu. Harus tahu sunnah dan juga rukunnya. Dan yang kedelapan, wajtinabul mubtilati, dan yang kedelapan itu harus menjauhi yang membatalkan sholat. Contoh keluar sesuatu dari depan atau belakang, atau keluarnya atau harus suci dari hadas dan juga najis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.